Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Firly Raditya, NIM F221233033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambar saya seperti yang ada di dalam video ini, yaitu ada denah rencana atap, rencana kuda-kuda, dan juga detail sambungan. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, kita harus mengerti dulu apa itu atap. Nah, atap itu adalah suatu komponen struktur yang berada pada bagian paling atas dari suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi bangunan dan penghuninya. Struktur atap terbagi menjadi dua, yaitu rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup, sedangkan penopang rangka atap berupa balok kayu atau baja yang disusun membentuk segitiga atau yang biasa kita sebut dengan kuda-kuda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana kuda-kuda. Seperti yang tadi kita lihat pada gambar sebelumnya, yaitu gambar denah atap. Di sini ada dua gambar rencana kuda-kuda. Kenapa ada dua? Karena seperti yang kita lihat tadi pada gambar denah, terdapat perbedaan panjang atap yang menyebabkan kuda-kuda dan tinggi dari kedua atap tersebut itu berbeda. Nah, pertama-tama dalam struktur rangka atap kayu yang sudah saya gambar tadi, ada yang namanya balok tarik. Nah, balok tarik ini memiliki fungsi untuk menanggung gaya horizontal yang dihasilkan oleh beban yang bekerja pada bagian kaki. Balok tarik ini terletak di bagian paling bawah dari kuda-kuda dan biasanya memiliki dimensi sekitar 8x12 cm. Nah, setelah balok tarik, ada juga yang namanya balok kunci atau balok pengunci. Balok pengunci ini memiliki peran penting dalam menyambung dan memperkuat sambungan dari balok tarik. Balok pengunci ini memiliki ukuran yang sama dengan balok tarik, yaitu sekitar 8x12 cm. Fungsinya tidak hanya terbatas pada menyambung, tetapi juga pada memperkuat struktur keseluruhan dari kuda-kuda kayu. Nah, selanjutnya ada kaki kuda-kuda. Kaki kuda-kuda ini merupakan elemen penting dalam pembentukan kerangka atap. Makanya kita harus lebih memahami apa itu kaki kuda-kuda. Kaki kuda-kuda berfungsi sebagai tumpuan untuk balok, gording, serta beban yang ditempatkan di atasnya. Namun, peran kaki kuda-kuda tidak hanya sebatas sebagai tumpuan, tetapi juga dalam desain sering dilengkapi dengan batang miring yang digunakan untuk menentukan sudut kemiringan atap. Oh iya, teman-teman, saya lupa memberitahukan kemiringan atap apa yang saya pakai, yaitu ini atap yang saya pakai dengan kemiringan 35 derajat. Nah, dengan demikian kaki kuda-kuda tidak hanya memberikan kekuatan dan stabilitas pada struktur atap, tetapi juga berkontribusi pada estetika keseluruhan bangunan. Nah, selanjutnya ada tiang raja. Tiang raja adalah tiang vertikal yang ada di tengah yang berfungsi untuk menyokong balok di bawah dari puncak rangka di atas. Nah, selanjutnya dalam struktur rangka atap kayu ada balok sokong atau balok penyokong yang memegang peran penting dalam menopang kaki kuda-kuda agar tidak melengkung akibat beban yang ditanggung oleh gording. Jika kaki kuda-kuda sering dikenal sebagai balok diagonal luar, maka bagian penyokong atau balok sokong ini umumnya dikenal sebagai balok diagonal tengah. Biasanya balok ini memiliki ukuran
sekitar 8 kali 12 cm, sejalan dengan ukuran umum dari komponen kuda-kuda kayu lainnya. Nah, selanjutnya ada balok gapit. Sesuai dengan namanya, yang bermakna mengapit atau menjepit. Memiliki fungsi utama untuk menjepit rangka kuda-kuda sehingga tidak melentur ke samping atau mundur ke belakang. Berbeda dengan ukuran kuda-kuda kayu sebelumnya, balok gapit umumnya dibuat dengan ukuran 6 kali 12 cm. Fungsi penting dari balok gapit ini adalah untuk memperkuat dan menstabilkan rangka kuda-kuda, sehingga mereka dapat menahan tekanan dan beban yang bekerja pada atap secara efektif. Nah, selanjutnya ada tupayan atau yang biasa kita sebut juga tupai-tupai yang memiliki fungsi sebagai penataan posisi untuk meletakkan gording. Nah, gording sendiri adalah balok horizontal yang berada di atas kuda-kuda dan berfungsi sebagai alas untuk meletakkan batu atau usuk. Dengan ukuran umum sekitar 8 kali 12 cm pada sisi tengahnya. Nah, selanjutnya ada balok nok dan bumbungan atap, yaitu adalah struktur rangka atap yang berfungsi sebagai penghubung antara kuda-kuda di sisi kanan dan kiri atap. Nah, balok nok juga berfungsi untuk menutup celah antara kedua sisi atap, melindungi atap dari air hujan, serangga, tikus, dan kotoran, membantu agar struktur atap agar tetap dalam kondisi yang bagus. Saya pikir cukup untuk penjelasan rencana kuda-kudanya, dan untuk melihat lebih detailnya bisa dilihat pada gambar detail sambungan atap yang ada di dalam video ini, atau juga bisa mengklik link Google Drive yang ada pada deskripsi video saya. Saya pikir ini cukup, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jikalau kurang dalam penyampaiannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.